Apakah masih bisa timnas Indonesia menjuarai Piala AFF? Tentunya masih bisa, namun berat teman-teman ya. Jujur saja, kekalahan melawan Vietnam ini lumayan membuat pesimis gitu. Karena Vietnam kan berstatus sebagai juara bertahan. Dan kita kalau ingin dinobatkan sebagai rajanya Asia Tenggara, maka kita harus bisa langkahi Vietnam. Kita harus bisa langkahi Thailand. Dengan kekalahan yang sangat mencolok ini 3-0 di kandang kita sendiri di hadapan puluhan ribu supporter timnas Indonesia, saya rasa meskipun masih ada peluang untuk kita sebagai juara, namun dengan permainan yang sangat kacau sekali dalam melawan Vietnam, wah ini berat ya. Namun saya masih yakin dengan skuad asuhan John Hetman ya, kita tunggu saja di lawan Singapura. Asalkan John Hetman mampu mengubah segalanya. Yang pertama mental. Ya, lihat aja di laga melawan Vietnam. Pemain kita itu lari pun berat, Bos. Duel pun seperti yang canggung gitu, yang malu, seperti yang nggak punya gairah untuk memenangkan pertandingan. Dan mental ini yang harus diperbaiki terlebih dahulu oleh John Hetman. Ya, John Hetman harus bisa memotivasi seluruh pemain timnas Indonesia bahwa mereka akan memenangkan pertandingan, bahwa mereka akan juara. Kalau mental, ya, pondasi mental ini sudah bisa diperbaiki oleh John Hetman, baru tuh kita berbicara tentang taktik permainan, ya. Coba kita lihat dulu ya, starting line up yang diturunkan oleh John Hetman di laga melawan Vietnam. Di posisi penjaga gawang, Nadeo Argawinata. Selanjutnya 3 back di belakang, yaitu Rizky Ridho, Jordi Amat, dan Sen Patinama. 4 pemain di tengah, ya, Eliano Reinders. Lalu juga Tom Haye, ya, Mark Klok, dan juga Doni Tripamungkas. Dan 3 pemain di depan, Ipar Jenner, Michael Becker, dan juga Ragnar Oratmangun. Ya, normal-normal aja ya, seperti di laga melawan Kamboja, seperti di laga melawan Timor Leste. Namun di laga ini, Bos, ya, John Hetman itu kalah kalah cerdas ya dari Kim Sang-sik. Kim Sang-sik yang memang sudah kita ketahui itu sudah lama sekali ya memantau permainan timnas Indonesia. Harusnya itu menjadi peringatan bagi John Hetman. Karena dipantau oleh Kim Sang-sik, maka Kim Sang-sik itu punya 1001 rencana ya terhadap hasil analisanya menonton pertandingan timnas Indonesia. Bahkan ada yang langsung ke stadion tuh. Ketika timnas Indonesia main di GBK lawan mana gitu ya. Saya lupa lagi. Kan ada Kim Sang-sik tuh terciduk oleh para penonton timnas Indonesia. Nah, dengan catatan-catatan itu, maka Kim Sang-sik itu sudah paham nih apa yang harus dilakukan, kelemahannya di mana. Ya, pemain Vietnam itu menerapkan pressing yang sangat ketat. Bola baru sampai ke lini tengah pun kita itu udah kena pressing. Tom Haye itu udah terjepit. Ya, Tom Haye itu seperti tidak bermain tidak mengeluarkan kemampuannya seperti di laga melawan Kamboja dan Timor Leste. Ya, baru dapat bola kan udah 2 orang, 3 orang yang menjaganya. Sulit berkembangnya. Dan di sini kita gak punya opsi selain Tom Haye. Ipar Jenner habis tuh ya oleh pemain Vietnam. Mark Klok apalagi. Ya, pada akhirnya gol pertama itu berbuah dari kesalahan kita sendiri. Jordi Amat memberikan passing kepada Rizky Ridho. Rizky Ridho yang terkena pressing ya, dia hanya bisa kelihatannya hanya ingin mengembalikan bola ke Jordi Amat. Namun kalah cepat tuh. Nah, di sanalah letak kecerdasan seorang pemain. Maka Rizky Ridho di suatu situasi seperti itu harusnya sudah bisa membaca apa yang harus dilakukan. Begitupun Jordi Amat. Ya, kita terkena pressing di pertahanan kita sendiri ya, kita harus jauhkan bola tuh, jangan ada di sana. Itu satu tuh. Yang kedua, gol kedua itu bermula juga dari kesalahan. Rizky Ridho terlalu maju ke depan. Ya, hampir gak kelihatan tuh di kamera mana Rizky Ridho. Hanya ada Tom Haye. Tom Haye itu mencoba untuk mengcover posisi Rizky Ridho, namun udah kalah cepet gitu ya. Pada akhirnya ya kita kegolan lagi. 2 gol dari jarak dekat. Nadeo Argawinata pun gak bisa berbuat apa-apa. Nah, ini pun yang harus diperbaiki lagi nih ya. Ya, bisa dikatakan di laga ini semua pemain timnas Indonesia itu tidak bermain pada levelnya. Semuanya di bawah levelnya masing-masing. Termasuk Nadeo Argawinata pun ya kacau balau permainannya. Ya, refleks yang memang sangat brilian dari Nadeo di laga ini gak kelihatan, Bos. Ya, tendangan jarak dekat seperti itu pun tidak mampu dia baca dengan baik. Ya.
Lalu untuk lini depan, saya rasa masih ada harapan lini depan ya. Bisalah untuk cetak gol. Namun ya kembali lagi, suplai bola ke depan ke Michael Becker itu gak sampai. Karena lini tengahnya ditutup. Di laga melawan Timor Leste dan melawan Singapura, saya menonton pertandingan Vietnam, saya analisa. Ya, Vietnam itu mengandalkan transisi cepat melalui sayap yang mencetak gol tuh ya. Nguyen siapa gitu ya namanya, agak sedikit sulit disebutnya. Ya intinya Nguyen-Nguyen ini yang berada di sayap-sayap itu cepat-cepat bos. Selain sayapnya mereka pun selalu bergantian dengan fullbacknya. Gitu ya. Dengan bola cepat, dengan strategi yang memang bisa dikatakan strategi kilat gitu ya untuk melakukan counter attack yang mereka tingkat keberhasilannya ternyata sangat tinggi. Dan pada akhirnya di babak pertama kita kalah dengan skor 2-0 ya. Memasuki babak kedua harusnya ya ada perubahan dong ya. Karena kan di berbagai posisi itu terlihat sekali kelemahannya. Di posisi Rizky Ridho gak ada yang mengcover. Lalu juga di posisinya Ragnar Oratmangun tuh yang selalu kalah duel dengan pemain Vietnam. Namun anehnya John Hetman itu gak melakukan apa-apa. Udah aja itu pemain yang diturunkan. Dan secara permainan pun gak ada yang dirubah juga. Udah gitu-gitu aja. Aduh, heran gitu ya. Bahkan para penonton yang lainnya pun ketika saya nobar kan, semalam itu nobar, ya itu mereka itu marah-marah semua, kok gak pada diganti nih pemain A, pemain B, pemain C. Ya kan? Pergantian itu ada ketika udah menit berapa tuh? Masuki ke 70 gitu ya kalau gak salah. Ya, di sekian menit itulah ya. Memasukkan Beckham Putra, memasukkan Tim Gibbons, Jens Rappen, dimasukkan tuh John Hetman. Anehnya juga gak ada perubahan juga, gitu-gitu aja. Nah, ketika situasinya sudah seperti ini, maka ya di dalam kepala kita itu langsung menyimpulkan, oh ya emang John Hetman emang kalah segalanya gitu ya dari Kim Sang-sik. Hanya satu yang menang di timnas Indonesia, yaitu penguasaan bola. Nah itu baru tuh kita menang tuh penguasaan bola ya. Penguasaan bola kita di atas 60% loh, rata-rata 60% penguasaan bola. Tapi kan apakah penguasaan bola itu akan membawa kita ke jalur juara? Apakah akan membuat memberikan gelar bagi timnas Indonesia? Kan enggak juga. Tetap ya yang menentukan kita mendapatkan gelar juara adalah trofi bos, bukan penguasaan bola. Jadi kunci kemenangan bagi Vietnam di laga melawan timnas Indonesia ini yaitu di 15 menit pertama. Kim Sang-sik nampaknya sudah punya catatan khusus gitu ya tentang 15 menit pertama melawan timnas Indonesia. Nah itulah yang dipraktekkan oleh mereka. Gitu ya, dan ya selamat aja lah untuk Vietnam karena memang kalau permainannya seperti ini ya kita bisa dikatakan layak kalah juga. Dan selanjutnya laga melawan Singapura mau tidak mau timnas Indonesia harus bermain habis-habisan ya, bermain ngotot sekali gitu ya, bahkan jika kengototannya itu bukan kali 2 namun kali 10 gitu ya, karena saking pentingnya laga melawan Singapura. Gak boleh seri. Gak, apalagi kalah ya, seri dan kalah tentunya hasilnya sama-sama aja, kita gak bisa lolos karena di klasemen saat ini Vietnam berada di peringkat pertama ya dengan 7 poin, selanjutnya Singapura pun 7 poin, nah timnas Indonesia berada di peringkat ketiga dengan 6 poin. Maka kalau seri ya syukur-syukur nanti melawan Vietnam di laga terakhir melawan Kamboja itu golnya tidak banyak. Oke, jadi seperti itulah kita doakan sama-sama semoga timnas Indonesia dan John Hetman mampu mengubah permainannya di laga melawan Singapura dan dahaga juara Piala AFF ini ya, meskipun bukan turnamen resmi FIFA namun kan ini sangat bergengsi di wilayah Asia Tenggara, bisa kita dapatkan ya di tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, jangan lupa like jika menyukai video ini, tekan tombol subscribe jika ada belum, dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Salam sepak bola.